dan selamat pagi. Hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang salah satu percetakan yang ada di Komodo Labuan Bajo, yaitu CV Dirga Grafindo. CV Dirga Grafindo ini berada di wilayah Lamtoro. Wilayah ini berada di tengah kota Labuan Bajo, hanya banyak orang yang tidak tahu. Kalau dari sisi barat, teman-teman bisa datang dari arah Pencawaringin, dan kalau dari sisi timur itu bisa dari arah bandara yang menuju BTN Taman Nasional Komodo. Untuk lebih jelasnya bagaimana CV Dirga Grafindo ini yang bergerak di usaha jasa percetakan dan digital printing, mungkin alangkah baiknya kita langsung bertemu dengan pemilik usahanya. Halo. Bagaimana? Kita nih lagi mau cerita-cerita sedikit nih. Sebenarnya seperti apa sih CV Dirga Grafindo itu? Orang mungkin hanya tahu ini percetakan, ini apa, dan mereka tidak pernah tahu kapan ini percetakan ini mulai ada di Komodo Labuan Bajo ini. Iya, CV Dirga Grafindo ini panjang perjalanannya. Jadi kita memulai percetakan ini dari kecil-kecilan. Itu sebenarnya bermula di BTN. Jadi kebetulan di Labuan Bajo ini ada kompleks BTN Balai Taman Nasional Komodo. Perumahan ya, kita memulai di sana. Tahun 2005. Tahun 2005 setelah kami habis menikah. Say something and give me Oke. Awal ceritanya lah kami kenapa berdiri percetakan ini ya bermula dari satu tempat kecil di Balai Taman Nasional Komodo. Di sana kami tidak terlalu lama sih, karena di sana jangkauan masyarakat agak susah, apalagi di tahun 2005. Labuan Bajo masih baru Labuan pemekaran. Bajo itu baru pemekaran, jadi pemekaran 2003 kami mulai. Akses menuju BTN itu agak susah. Jadi, alias sepi order. Sepi, dan kebetulan belum banyak, iya benar. Setelah itu kami berpikir bagaimana caranya bisa supaya masyarakat bisa lebih mudah ketika mereka membutuhkan jasanya kami untuk membuat stempel. Saat itu sih masih percetakannya masih kecil-kecilan. Jadi akhirnya kami berpikir kita coba cari tempat di depan jalan. Tapi terkendala masalah tempat. Untuk di Labuan Bajo untuk tinggal saja kami masih tinggal di kontrak, masih ngontrak di satu rumah kecil. Akhirnya kebetulan ada teman di Labuan Bajo, mereka sudah lama di Labuan Bajo. Jadi akhirnya setelah kita bercerita, menceritakan gimana kami punya kerjaan ini, akhirnya mereka memberikan inisiatif bagaimana kalau membuka di tempatnya mereka. Kebetulan di sana tempatnya itu di Kampung Tengah. Di Kampung Tengah. Di Kampung sana, Tengah Labuan Bajo. Kampung Tengah Labuan Bajo. Akhirnya percetakan itu diberi nama Kapten Art Design. Kapten Art Design. Singkatan dari Kampung Tengah. Kampung Tengah. Di sana mungkin sekitar satu tahun lah di sana. Setahun di sana kami bekerja dengan teman. Kami berpikir lagi. Jadi selalu berpikir bagaimana supaya kedepannya lebih baik lagi. Akhirnya kami mencoba untuk berdiri sendiri. Di sana kita coba kontraktor lagi, mencoba mengontrak lagi tempat itu di daerah Langkakabe. Di sana kita buka percetakan. Di sana namanya berubah lagi, jadi buka lagi Kapten. Tapi 19A Kreatif Desain. Kenapa 19A Kreatif? Itu ada juga sejarahnya, tapi sudahlah. Orang mungkin tidak perlu tahu, dan mereka juga tidak mau tahu apa itu 19A, cukup kami saja yang tahu. Di sana 19A Kreatif itu sekitar berapa tahun? Sampai tahun 2007. 2007 masih. Dan sampai sekarang pun masih di sana, hanya di 2007 kami pindah ke Lamtoro ini.
sekalian buka cabang di sini. Buka cabang di sini. Cuma di sini waktu itu belum ini, belum Dan seramai sekarang. dari terbalik sekarang di sini pusatnya, di sana cabangnya. Sini jadi pusatnya, sedangkan Langkah KB jadi cabang. Dari cabang, Iya. gitu. Kemudian setelah 19 Creative Design di tahun 2016. 16, ya. 2016 kami merubah lagi namanya. Istilahnya karena tuntutan pekerjaan ini, jadi instansi-instansi ini membutuhkan izin usaha. Iya. Kami pikir daripada masih perseroan perorangan begitu, Ya. akhirnya kami membentuk CV. Jadi CV Dirga Grafindo. Dirga Grafindo itu nama dari putra kami yang ketiga. Kebetulan kami punya anak yang ketiga itu kami beri nama Dirga karena kebetulan lahir di 17 Agustus sehingga Dirga Hayu. Oke, Jadilah jadi CV Dirga Grafindo. Dirga Grafindo. Iya. Jadi di CV Dirga Grafindo ini apa saja pekerjaan yang dilayani? Ya, pekerjaan di CV Dirga ini sudah lumayan banyak ya. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat di luar. Kebetulan saya ada buat ininya seperti reklame lah, tapi kami tempel di kaca supaya lebih memudahkan masyarakat untuk melihat. Coba kita keluar saja, kita langsung lihat di depan. Jadi lumayan besar sih, jadi dari jalan raya di depan sana itu kita bisa membaca. Jadi CV Dirga Grafindo, percetakan dan digital printing Labuan Bajo. Apa saja yang kami kerjakan? Ya seperti ini, ada spanduk, baliho, stempel, kartu nama, stiker, pin, pin ganci, undangan, terus ini cetak A3+ ini baru 2 tahun lah kami ada mesinnya. Jadi untuk cetak brosur, poster, ini berbahan dasar stiker glossy dan art paper itu bisa sudah di sini. Kebetulan kami pengadaan mesinnya ini sudah 2 tahun, jadi kita sudah bisa melayani untuk pembuatan brosur, poster, kartu ucapan, ya dan lain-lain lah seperti ini. Jangan lupa ini nomor yang bisa dihubungi. Ini kontaknya. Tapi nanti di link deskripsi YouTube juga kami akan tulis deskripsinya. Jadi kami ada tulis motonya ini, bukan moto sih sebenarnya, ini motivasi untuk kami saja. Jadi hasil terbaik, harga bersaing, bisa ditunggu. Jadi kami mencoba untuk menekan harga walaupun ya di Labuan Bajo semuanya serba, kata orang sih serba mahal, tapi begitulah keadaan di Labuan Bajo. Karena untuk pengadaan bahan-bahan untuk sampai di Labuan Bajo dari luar sana itu lumayan juga sih. Terus jangan lupa slogannya. Iya, solusi terbaik pekerjaan Anda. Untuk pembuatan ini sebenarnya mesin-mesin apa saja yang kita gunakan ini? Iya, kalau untuk mesinnya kita bisa lanjut ke dalam lagi. Jadi kita lihat di dalam mesin-mesin apa saja yang ada di CV Dirga ini. Silakan kita lihat di sini. Ini isu COVID. Karena COVID sudah agak berlalu, jadi isunya dibalik. Terpaksa kameranya saya balik. Bisa Kita dibaca? sempat kena juga ini, jadi sempat diliburkan waktu COVID-19 itu agak ramai di Labuan Bajo, termasuk sempat jadi zona merah. Oke. Lanjut lagi, kita coba lihat mesinnya. Kita di sini ada beberapa mesin, jadi ini mesinnya kecil. Ini hanya untuk maksimal sampai F4 saja, jadi untuk folio. Tapi ini berwarna, ini bukan fotokopi ya, ini mesin doku print, jadi bisa untuk mencetak berwarna. Kemudian ini Epson, kami rata-rata pakai Epson karena Epson lumayan bagus sih hasil cetaknya. Terus ini ada HP laser jet. Kalau ini sih khusus untuk buat stempel, jadi ini untuk print stempelnya kalkir, untuk kalkir. Jadi dia ini bahan tintanya serbuk. Terus ini namanya mesin stempel. Tapi ini stempel flash ya, yang Ya, langsung. ini untuk stempel yang flash, yang tinta otomatis itu. Iya. Ini mesinnya yang kita pergunakan. Ya, seperti ini. Kalau yang manual nanti kita syutingnya di matahari. Ada lampunya itu bos. Kemudian ini ada mesin satu, ini mesin ini belum lama sih, baru setahun lebih ya, 2 tahun lah.
Nah, ini ada 2 mesin di sini. Ini mesin DokuPrint juga untuk mencetak A3 plus bisa berwarna. Jadi ini bukan fotokopi ya. Kalau orang lihat sepintas ini orang katakan fotokopi, tapi bukan, karena tintanya jauh berbeda dengan untuk fotokopi. Dari segi harga, segi kualitas berbeda jauh, sehingga ini kita peruntukkan hanya untuk cetak brosur, stiker. Ini stiker ini. Kebetulan tadi habis kerja stiker ini virgin. Nah, terus untuk cetak apa namanya? Banyak sih. Ini. Jadi ini mesinnya merek Ineo. Sedangkan yang ini Ineo 360E. Ini bagus ini untuk cetak-cetak art paper, stiker. Terus ini ada satu lagi, ini Xerox. Sebenarnya ini lebih tajam hasilnya. Ini yang mesin Xerox, tapi ini lebih dulu Xeroxnya, baru kemudian yang ini Ineo. Nah, terus kalau ini lupa ini. Ini kami punya brankas juga ini. Jadi di sini semua dengan stempel ini semua di sini. jadi Manggarai Barat tidak kekurangan stempel nih kelihatannya ini. Iya, mudah-mudahan sih. Jadi kalau yang mau buat stempel, nah di sini tempatnya di CV Dirga. Kita berlanjut untuk melihat mesin kami. Ada satu lagi mesin. Ini mesinnya agak tersembunyi tempatnya. Nah, kita langsung lihat ke dalam, masuk ke ruang rahasia kami. Jadi selamat datang di ruangan mesinnya. Agak berantakan. Agak berantakan, sorry, karena kami lagi ada kerjaan dari tadi pagi ini, jadi agak berantakan sedikit. Nah, di sini ruangan kami untuk produksi, untuk cetak spanduk. Nah, ini dia mesinnya. Jadi mesin ini bisa mencetak maksimal sampai 3 meter. Lumayan sih. Nah, mesin ini bisa untuk mencetak spanduk, stiker, terus roll banner dengan berbagai macam bahan. Jadi banyak tipe bahannya, ada fleksi, terus ada luster, albatros, terus glossy photo paper. Stiker juga bisa ini. Stiker bisa, jadi walaupun dia outdoor, tapi bisa mencetak stiker dengan ukuran ya minimal sampai A3 plus itu bisa dicetak di sini. Ya, stiker ini juga bermacam-macam. Ada stiker mobil, Ya, untuk branding branding bisa. mobil, kemudian ada stiker untuk kayak di kaca yang di Kaca depan itu pakai tadi. bahan one way. Nah, itu bahan one way. Ini bisa dicetak semua di mesin ini. Ya. Alhamdulillah sih. Mesin ini kalau untuk kebutuhan cetak-cetak mesin seperti ini, kebetulan kami ada cabang di atas di daerah Ya, Langka jadi KB. ada satu lagi mesinnya kami. Ada satu lagi di Tapi sana. dia di Langka KB. Di Kebetulan percetakan 4R Design. 4R Design. Jadi Kita ada satu tempat lagi. teman-teman yang mau cetak di sana boleh, karena di sana juga ada karyawan kami yang menggambar, kemudian langsung bisa print juga. Mesinnya standby di sana, Mesin jadi juga standby. tidak perlu dioper ke sini, langsung cetak di tempat, tidak. Ya, Nah, dan jadi bisa lebih cepat. ukuran mesinnya juga sama. Ukurannya sama, 3 meter, hanya beda merek. Kalau Iya. yang ini mereknya Lysander, kalau yang di Langka KB itu merek Eye Contact. Ya, dan sebelum mesin-mesin ini sebenarnya kami ada beberapa mesin yang tidak bisa kami perlihatkan. Iya. Karena mesin-mesin itu sudah di Sudah di karantina. karantina, sudah dimuseumkan. Sudah karena dimuseumkan. jam kerjanya sudah memenuhi, Ya, jadi dia dimuseumkan sudah. Ya, Itu jadi- mesin indoor sebenarnya, jadi buatan Jepang. Sebenarnya itu lebih bagus dia punya hasil cetak, karena dia punya apa istilahnya, resolusi resolusinya lebih besar, lebih Lebih tajam. bit ya. Nah, karena dia sebenarnya untuk indoor, hanya kasihan dia sudah sudah capek. Sudah capek. Dari Ya, 2000 berapa ya mesin kecil itu? 2009. Nah, jadi kami pertama kali punya mesin untuk cetak spanduk yang berawal dari manual. Kalau itu sih masih manual. Jadi setelah
rasa capek sudah manual ini, dengan kondisi di Labuan Bajo yang membutuhkan media promosi yang banyak, akhirnya kami memulai untuk usaha digital printing ini yang khusus untuk digital ya. Jadi kita membeli mesin itu masih di mesin kecil namanya, ukurannya hanya 1 meter 70. 1 meter 70 1 ya. meter 70. Itu merek Muto. Ya, dan banyak teman-teman yang bertanya karena percetakan ini dari tahun 2005. Ya, kami pelan-pelan saja. Ya, kok percetakan ini masih standar-standar juga, tidak wah seperti yang di luaran sana. Iya. Ya, karena kami tidak menggunakan terutama jasa pihak ketiga untuk mengembangkan usaha, kecuali mesin yang ini, mesin Kita yang di depan pelan-pelan ini. saja. Kebetulan kalau mesin ini kita sudah memakai Ya, pihak ketiga. kami pakai pihak ketiga. Ya, maklum pada saat itu Kondisi keuangan tidak mencukupi. Sehingga kita harus memakai pihak ketiga. Nah, alhamdulillah sih pihak ketiganya juga tidak terlalu memberatkan kita. Jadi kita diberi keringanan. Dan mungkin juga ke depannya kalau kita butuh mesin, insya Allah pihak ketiga masih mau membantu tuh. Sepertinya karena mereka sudah beberapa kali menghubungi kan untuk bagaimana Bu mau tambah mesin. Hanya kami sementara Tempatnya merasa, belum. Tempatnya kan khusus untuk mesin ini dia harus membutuhkan ruangan itu minimal 3x5. 3,5 kali 5 lah, atau iya 3 kali 5. Kalau normalnya sih 4x7 baru pas. Jadi itu aturan dari perusahaan mesin. Ketika mereka memberikan kita kepercayaan untuk mengelola mesin ini, mereka harus memberikan persyaratan, salah satunya kita harus menyiapkan ruangan itu, ruangannya harus ber-AC. Nah, jadi untuk masalah keamanan mesinnya. Ya, mungkin selesai dengan mesin yang keren ini. Semoga kedepannya percetakan CV Dirga Grafindo ini bisa melayani, bisa membantu masyarakat ataupun pemerintah daerah, bisa memajukan daerah ini. Artian kita membantu untuk pengadaan media promosi ataupun apa sajalah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah. Iya. Oke. Okay. Mungkin video ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Nanti untuk yang lain seperti bagaimana itu prosesnya pembuatan stiker, pembuatan stempel, itu nanti kita review satu-satu. X-banner dan sebagainya. Nanti kami akan review satu-satu. Karena panjang kerjanya kalau semua harus di-include dalam satu ini kan. Satu video. Oke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.